Tersebutlah seorang lelaki di tanah Pasundan pada masa lampau. Si Kabayan namanya. Ia lelaki yang pemalas namun memiliki banyak akal. Banyak akal pula dirinya meski akalnya itu kerap digunakannya untuk mendukung kemalasannya. Si Kabayan telah beristri, Nyi Iteung nama istrinya. Pada suatu hari, si Kabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput sawah. Si Kabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di bawah sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua si Kabayan pun menyusul ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati si Kabayan hanya duduk-duduk di pematang sawah. "Kabayan, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil tutut-tutut itu?" ucap bapak mertuanya itu. Abah, aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah bah, begitu dalamnya sawah ini hingga langit pun terlihat di dalamnya," jawab si Kabayan. Mertua si Kabayan pun menjadi geram, didorongnya tubuh si Kabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Si Kabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. "Ternyata sawah ini dangkal ya bah," katanya dengan senyum menyebalkan. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok ke atas sungai. Si Kabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, si Kabayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon, dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayangnya, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kabayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah nangka yang terjatuh. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua si Kabayan terheran-heran melihat si Kabayan pulang tanpa membawa buah nangka. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan raut wajah jengkel. "Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik, Kabayan?" Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, si Kabayan menukas. "Loh, bukankah buah nangka itu tadi telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksudmu, Kabayan?" ucap mertuanya dengan kebingungan. "Waktu ku petik, buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendiri. Maka ku biarkan ia berjalan dan ku sebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Ku peringatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar nangka tua tak tahu diri, tak menuruti perintahku pula," ucap Kabayan. "Ah, itu hanya alasanmu yang mengada-ngada saja, Kabayan." Mertua si Kabayan bersungut-sungut. "Bilang saja kalau kamu itu malas membawa nangka itu ke rumah." Si Kabayan hanya tertawa-tawa meski dimarahi oleh mertuanya.